Laporan keuangan Q4 Gotoh itu kapan munculnya? Nah, kira-kira ke depan ini apakah bisa terbang atau gimana? Dan siapa saja yang sudah persiapan mengenai di saham Gotoh ini, Pak Firman? Kita akan ungkap ya mengenai dari saham Gotoh ini ke depan dan kira-kira kapan sih laporan keuangan Q4 saham Gotoh ini tuh muncul ya. Melihat prediksinya Pak Firman bahwa saham Gotoh ini tuh sudah capai target semuanya. Nah, lalu gimana strateginya mengenai dari saham Gotoh ini? Kita akan ungkap ya mengenai dari video kali ini. Namun topik ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari sini. Ya. Nah, ini masih baru ya Bapak Ibu semuanya ya. Bahwa saham Gotoh ini tuh meningkatkan pertumbuhan 2 kali lipat ya dari sisi finansialnya pada tahun 2025. Ini ditulis oleh Pernita Hestina Utari pada hari Senin kemarin ya oleh bisnis.com, dan hari ini tanggal 21 Januari ya kita bikin kontennya. Kira-kira ke depan itu bagaimana Pak Firman? Ya, seperti itu. Mengingat Pak Firman ini menghilang ya seminggu, hampir seminggu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan ungkap ya untuk kalian siapa saja bandarnya yang sudah persiapan di saham Gotoh ini itu. Nah, lalu bagaimana strateginya? Namun sebelumnya disclaimer ya Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja kita bedah ya tadi itu yang sempat ya menampung itu siapa sih sebenarnya Pak Firman terkait mengenai dari saham Gotoh ini. Nah, kalau kita lihat ya bahwa transaksi sangat jumbo ya, ini juga saya itu terheran. Ini kok tiba-tiba BB itu masuk. Ya, biasanya kalau satu sisi yang masuk di saham Gotoh ini tuh ya YU, ya AK, BK ya. Ini kok BB ini masuk. Ini apakah pemain baru atau siapa? Ya, tapi perlu kita waspadai ya bahwa industri pasar modal ini tuh isinya semua adalah orang-orang kapitalis. Jadi orang-orang yang punya kepentingan. Jadi kita sebagai investor pemula itu biar tahu dulu apa sih ada maksud apa ini, seperti itu. Nah, kalau kita ketahui bahwa MG ini itu dia masuk 5,7 juta lot ya di harga 84. Pertanyaannya apakah MG ini tuh dia powerful masuknya Pak Firman tadi itu? Enggak. Jadi kalau saya amati untuk MG ini kalau masuk 5 juta sehari itu paling ya kalau dirasa cuma 1%-nya aja. Ya, jadi enggak powerful. Nah, kenapa kok demikian Pak Firman? Ya karena sudah dipucuk sekali ya. Sudah dipucuk sekali ya, jadi mereka ya nitip sandal. Jadi nitip sandalnya itu kalau MG itu ya segitu kecil ya, seperti itu. Nah, satu sisi tadi itu siapa yang guyur Pak Firman atau yang buang barang itu siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan JP sama YU ya Bapak Ibu ya, bahwa mereka itu buang barang ya atau TP dulu 15 juta lot itu adalah YU ya. YU serta ZP yang satu hari itu dia net sale sekitar 10 juta lot ya. Jadi kenapa kok mereka itu jualan ya? Realistis. Jadi mereka sudah punya barang di bawah. Nah, kalau kita kenali ya dalam 3 bulan belakangan itu siapa? Nah, ini loh yang saya curigai itu, ini kok BB itu dia masuk jumbo. Nah, BB ini kalau saya rasa dia itu memang benar-benar investor ya Bapak Ibu ya, bener Pak Firman memang investor, tapi investor yang dalam artian mereka cuman untuk masuk aja. Jadi beda kayak kita ya, khususnya yang sukanya
trading atau yang swing itu beda. Jadi mereka memang bertujuan untuk beli simpan aja, ya seperti itu. Nah, lalu untuk yang biasanya keluar masuk ya siapa lagi kalau bukan MG, terus siapa lagi, BK, terus YU, ya inilah ya yang meramaikan market kita ya. Nah, kalau kayak gitu gimana Pak Firman? Sangat bagus nggak? Ya bagus. Jadi nanti transaksi di saham GoTo ini tuh liquid. Jadi Bapak Ibu yang beli di bawah bisa jual di atas, yaitu atas dasar ya peran mereka ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikiran negatif bahwa kalau misalkan ya ada sekelompok orang yang menaikkan atau menurunkan harga saham itu, wah ini pasar modal kita itu dicurangi, Pak Firman. Nggak usah ya. Memang satu sisi kalau Bapak Ibu tuh ngerti ya, kalau kalian itu alumni ya dari kelas kami itu ya no problem, nggak masalah. Jadi ya kita memang butuh seorang yang mereka menaikkan harga saham ya. Karena apa ya? Karena kita itu ya mengelola ya, seperti mengelola uang kita. Beda sama netizen Pak Firman ya. Jadi mereka itu lebih berangkatnya itu spekulan. Jadi spekulan itu apa? Jadi mereka berangkat dari sebuah asumsi yang nggak punya data ya. Jadi ya mereka itu ya pengennya itu langsung ketika beli langsung cuan. Seperti itu, ketika turun maki-maki ya, banyak sekali ya. Oke, next ya. Nah, kalau kita lihat ya dari asingnya itu bagaimana ya. Jadi untuk asingnya ini tuh ya TP dulu Bapak Ibu ya. Ini TP. Kenapa kok TP? Ya, jadi perlu kalian ketahui ya Bapak Ibu semuanya bahwa asing itu sudah masuk jauh-jauh hari. Ya, nih tak lihat ya. Jadi ketika kami itu pernah mereview ya di saham GoTo ini turun di harga 50 ya, sudah saya katakan, jadi masuk saja, nggak perlu khawatir. Bahkan banyak sekali ya yang menghujat channel ini ya. Ya no problem, tidak masalah, karena kan mereka nggak ngerti ilmunya Pak Firman ya, no problem. Bahkan ya di cuman channel ini aja netizen ini ya tak suruh untuk berkomentar ya, seperti itu ya, nggak apa-apa ya, seperti itu. Nah, jadi mereka itu ya sudah punya barang di harga bawah, di harga 50. Nah, ketika saat ini tuh ada yang masuk nggak alumni Pak Firman? Yang masuknya gila-gilaan Bapak Ibu di bulan Juni ini. Nah, ada yang bilang, wah ini kelas ini tuh diajak nyangkut bareng-bareng ya pas harga 50 ya. Seperti itu, diajak nyangkut bareng-bareng. Aduh. Sulit memang ya kalau misalkan kita mengedukasi kepada mereka ya, cuman hanya beberapa aja yang hanya melihat dari thumbnailnya aja, tapi yang nggak ngerti ya kita itu harus ngapain ya. Ketika kita jual beli saham itu kita harus ngapain, itu mereka nggak ngerti apa-apa. Padahal kalau di kelas kami itu mereka tak bikin ya sebuah model. Jadi ini loh makanan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu terjun di dunia saham itu, ini harus kalian ketahui. Nah, skillnya itu diasah, dasarnya itu sudah ngerti ya, kalian mau ada opini dan lain sebagainya dihantam aja. Loh, hantam maksudnya bagaimana? Ya beli aja. Kalau misalkan ada rumor yang negatif ya tampung. Bagaimana cara tampungnya? Ada beberapa triknya. Seperti itu. Ya jadi beda sama mereka. Jadi langsung tampung all in, habis. Ya, jadi ada triknya dan ada alat-alatnya. Nah, di situ di kelas kami itu ya saya jelaskan mengenai hal ini. Nah, di sini. Nah, kenapa kok mereka jualan ya? Mereka masuk dari bawah. Wah, pokoknya di saat ini Bapak Ibu barangkali yang sudah ikuti channel ini sudah lama, di harga 50 tolong komentar ya, jadi seperti ini. Ya ini. Ya, ini masuk. Nah, tapi kalau yang mereka gimana Pak Firman, yang nyangkut dan atau harganya turun, ya mereka ya pokoknya dihujat. Bahkan saya ini ya benar dihujat, tapi ya nggak apa-apa. Loh, kenapa nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kok Pak Firman kok sabar banget? Lah, lo gimana? Mereka itu nggak ngerti. Mereka nggak ngerti. Mau dikasih tahu ya tetap nggak mau. Ya, jadi seperti ini. Nah, mereka itu masuk terus nih, seperti itu.
Nah, setelah sudah dinaikkan, harga itu dinaikkan, lalu bagaimana reaksi mereka? Ya turun. Ya, jadi distribusi. Ya, seperti itu. Makanya banyak sekali ya alumni kami itu ada yang cuannya 100 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, itu banyak, ada yang 1 juta dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Ya kenapa? Ya karena mereka sudah punya paradigma, cara berpikir atau apa namanya, mindsetnya itu sudah dikendalikan. Ya, sama siapa? Ya sama mereka. Karena mereka ketika dagang di saham itu ya mereka benar-benar kelola keuangan. Jadi bukan dapat dari media massa terus katanya ini loh Pak Firman, kata ini, coba mana datanya, mana coba lihat. Ya enggak, ini itu industri keuangan, jadi ya jual beli, dasarnya seperti itu. Nah mereka itu mayoritas berangkatnya dari mana sih? Di sini ya, mereka berangkatnya di sini. Wah, lebih baik beli saham yang lain aja. Kan banyak sekali ya seperti itu. Tapi saya katakan, coba lihat tuh di situ. Orang rugi terus kok, kayak gitu kan, banyak sekali. Ya no problem, karena ya belum tahu ilmunya ya kayak gitulah Bapak Ibu ya. SDM kita kan seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, di sini yang saya lihat itu bahwa kinerja perusahaan saham Gotoh itu sudah membaik. Membaiknya dari mana Pak Firman? Orang merah kok. Biasanya orang-orang yang dikasih tahu nggak ngerti. Nah, jadi seperti ini. Jadi mereka itu Pak Patrick dan kawan-kawan ya, dia itu mendapatkan ini kok mendapatkan. Jadi dia pertama rilis ya, jadi mengenalkan produknya dahulu ya, bahwa Gotoh ini tuh bagus, industri finansial dan lain sebagainya. Dia rugi pertama 20,3 triliun. Nah terus seiring berjalan waktu ini tuh banyak beban operasional itu dikecilkan. Jadi yang nggak beres kayak gitu ya, nggak potensial ya dipangkas. Ya, bahkan ini ada sebuah kontroversi ya Bapak Ibu ya, antara ojol dan juga pihak perusahaan itu ya, sempat ada demo juga ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Nah, kenapa kok mereka demo? Ya karena satu sisi wah katanya ini bisnis ojol ini tuh nggak punya perasaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sebagai pembisnis, kita disajikan dengan data yang seperti ini bahwa laporan keuangannya perusahaan kita itu sedang gini loh ya, dan kita ini itu menghidupkan perusahaan itu kita pinjemnya sama siapa ya, sama kayak kita ya sebagai investor di saham Gotoh ini tuh yang mencapai segini ya, jadi seperti itu. Nah ini jadi bahwa saham Gotoh ini tuh dia laporan keuangannya itu kerugiannya itu mengecil ya, jadi bertumbuh. Nah prediksinya Pak Firman bagaimana untuk tahun 2025 ini? Kapan rilis laporan keuangannya? Nah kalau kita ketahui bahwa saham Gotoh itu biasanya yaitu nanti rilis laporan keuangannya itu pada bulan Maret ya, jadi di bulan Maret. Ya loh, kenapa kok nggak di bulan Januari? Kalau bulan-bulan Januari itu biasanya ya ini Bapak Ibu ya, lapaknya apa namanya, Januari Februari lah paling, kayak perbankan kayak gitulah. Tapi kalau di saham Gotoh ini ya paling ya di bulan Maret ya, rata-ratanya seperti itu. Lah kenapa kok Januari? Lah itu kan libur panjang, nanti libur lagi ya. Jadi orang-orang keuangan itu Bapak Ibu ya, wah kalau tutup buku itu ya sampai ngelembur ya Bapak Ibu, apa jadi lembur semalaman ya untuk menyajikan data ini ya, jadi seperti itu. Pak, apa dampaknya yang terhadap di saham Gotoh ini? Nah apabila kalau misalkan laporan keuangan Gotoh ini tuh tumbuh ya Bapak Ibu semuanya ya, maka apa? Maka nantinya saham Gotoh ini tuh liquid itu apa sih Pak Firman? Jadi nilai transaksinya itu sangat tinggi ya, seperti itu. Nilai transaksinya itu sangat tinggi ya. Jadi untuk di saham Gotoh ini sehari saja itu 428 loh. Wah ini yang saya suka. Nah makanya
Kenapa kok Pak Firman selalu bikinnya saham Goto sama BBRI? Nah, dilihat lagi sekarang untuk apa namanya subscriber saya itu, ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi volumenya itu gede-gede. Ya, jadi kalau misalkan kita review saham-saham yang mohon maaf yang gorengan valuasinya kecil, ya saya takut mereka yang menonton channel itu mereka jadi korban. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya ya nggak review yang kecil-kecil kayak gitu. Mungkin kalau yang kecil-kecil itu ya mungkin untuk IPO, untuk yang mereka yang komunitasnya lebih ke yang scalpingan ya mungkin boleh. Tapi dilihat lagi kalau volumenya mereka itu banyak besar-besar, ya saya nggak rekomendasikan untuk dimasuk di segmentasi di market tersebut, nanti ya kena, jadi kasihan. Jadi saya sendiri ya nggak mau kalau misalkan alumni kami atau member kami itu begitu, saya nggak mau. Jadi saya kepengennya mereka itu tak bantu untuk tumbuh bareng, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka, ya jadi seperti itu. Ya. Nah di sini ini adalah liquid, sangat liquid sekali di saham Goto ini, liquid. Jadi transaksinya ya jumbo. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu punya aset 100 juta sampai 1 miliar dagang atau keluar masuk di saham Goto ini tuh sangat potensial ya. Jadi sangat potensial. Kenapa? Karena ya sangat liquid ini. Jadi kalau misalkan buzzernya Pak Firman, ya mohon maaf ya untuk semuanya, kalau kalian masuk di saham Goto ini tetap nggak mau ya. Karena apa? Volume kalian itu kecil. Ya sama kayak Pak Firman ya, volumenya kecil. Jadi ya kalian pasti sukanya yang naik kenceng, naik sampai 35% atau turun 35%, kalian sukanya kayak gitu. Tapi ya mohon maaf ya, semakin tingginya subscriber kami ya seperti itu, saya lihat ya memang ya hasilnya agak gede ya. Jadi untuk di saham Goto ini tuh sangat potensial. Jadi ya kami meng-hire ya, jadi setidaknya orang-orang itu ya mungkin bisa mendapatkan profit ya 3 digit, terus 1M, terus itu pokoknya ya bertumbuh ya. Jadi seperti itu. Karena untuk di kelas kami ini tuh ya bukan untuk mencari apa jumlah nasabah banyak tuh enggak. Jadi yang kebutuhan aja saya dampingi ini loh Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan kalian itu dagang saham itu ya caranya seperti ini ya. Jadi kalian itu benar-benar ngelola, tenang aja, nggak perlu khawatir, kalian punya mentor dan selamanya saya akan dampingi kalian kalau umur saya panjang, itu aja seperti itu. Oke. Nah, terus apalagi sih Pak Firman, kenapa kok saham Goto ini itu liquid, sangat liquid sekali? Nah, dia itu masuk ke dalam prestasi. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang asetnya jumbo, volumenya jumbo, masuk di saham Goto ini bagus. Di LQ45 ya, minimal masuk LQ45, ID30 lah. Kalian masuk di situ aja. Ya, kenapa? Karena di sini ya bandarnya itu menjaga. Ya, menjaga dalam artian dalam satu hari itu ya nggak turun, nggak bakalan turun sampai ya 35% ya. Jadi nggak kayak gitu. Ya, paling ya sehari paling digorok. Yang digorok maksudnya apa Pak Firman? Ya jadi penurunannya ya mungkin 3% atau 4% atau 4% itu bisa untuk mempertimbangkan ketika kalian itu sudah punya trading plan atau rencana. Ya, kalau misalkan kalian itu sudah punya rencana, aman. Portofolio kan aman. Jadi kalian itu ketika dagang saham itu nggak pakai emosi. Ya seperti itu. Itu biasanya biar emosi kita itu stabil itu bagaimana? Bagaimana caranya Pak Firman? Sudah terjun di market 10 tahun lebih ya, dan apalagi kan meng-hire dari segmentasi yang menengah ke bawah sampai yang menengah ke atas, dan kebetulan mereka juga berhasil ya, dan sudah nggak ikut apa namanya bimbingan kami, jadi mereka sudah bisa kelola dana sendiri, dan bahkan ya ya alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, jadi mereka itu sudah bikin sebuah block trader ya. Jadi mereka punya perusahaan, jadi mereka kelola sendiri, yang mainkan sendiri, yang mereka tak ajari. Jadi itu adalah tugas saya ya sebagai pakar pendidik seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya.
Nah, ini untuk volume di saham GoTo ini tuh transaksi ya gede ya. Makanya untuk market cap saham GoTo ini tuh mencapai 100 miliar tembus. Ya, di sini berita ini tuh yang menggambarkan mengenai hal ini. Nah, ya. Ini pertumbuhan itu bisa sampai 2 kali lipat. Nih, kalau nggak percaya, nanti ya dites. Bener nggak sih Pak Firman itu? Ya, dan seiring saya itu agak ketakutan kalau misalkan pengikut kami itu semakin banyak, bukannya sombong ya Bapak Ibu ya. Nanti nanti yang memata-matai channel itu banyak sekali. Saya ketakutan begitu. Oke. Nggak apa-apa ya, disclaimer ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa transaksi di saham GoTo ini tuh kayak gini ya. Jadi untuk bahasa komunikasi di saham GoTo ini ya, untuk Bapak Ibu untuk membaca bid offer di kelas kami itu ya kami ajari dari alumni kami ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Ini dia. Nah, disitulah untuk proses perdagangan. Nah, kalau orang-orang di situ sudah lama di market, ya jadi mereka sudah nggak pakai teknikal, ya, sudah nggak pakai teknikal, ya, untuk menentukan jual atau beli. Ya, jadi ya melihat dari fenomena bid offer perdagangan hari itu. Kira-kira nanti siapa yang main, kira-kira siapa yang jaga. Nah, mereka itu tim siapa, itu nanti kita bisa forecasting ya. Forecasting itu apa? Jadi mencari data secara real. Nah, di sini untuk penampakannya ya, formasinya. Jadi kita bisa mendeteksi ya. Mendeteksi siapa sih yang masang di sini tadi, siapa yang transaksinya down di sini itu siapa. Itu kita bisa semuanya. Ada alat-alatnya ya. Jadi kenapa kok punya alat-alat gitu Pak? Menjadi untuk penunjang untuk investasi kita. Seperti itu. Growth. Di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan di harga 83 sampai ke 80. Itu artinya apa? Bahwa mereka itu masih kurang barang ya. Jadi istilah kurang barang itu apa? Jadi harapannya bagaimana sih caranya retail itu biar cut loss, nanti yang mereka tampung lagi ya agak lama. Setelah mereka tampung lagi, lalu bagaimana diganjel, di offernya itu diganjel ya. Setelah mereka itu ganjel dan nanti akan prosesnya apalagi ya, diterbangkan kembali di saham GoTo ini. Nah, secara prakteknya itu seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu pengen lihat, nah jadi seperti ini ya fenomenanya. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak? Nah, di sini kalau kita lihat ya, transaksi paling jumbo di harga 84 itu siapa sih yang buang barang? Nah, tadi ya ada datanya bahwa ZP ini tuh dia guyurnya sama siapa? Sama investor retail kayak Pak Firman. Jadi ini diguyur. Nah ini diguyur. AKYP ini pada masuk ini ya, nih. Nih, buah yang kena guyuran semua, yang kena cut loss. Wah, XC juga guyur. Cut loss. Wah, ini retail. Dan nah di sini YU ini juga masuk, ini agak banyak ini ya. Ini YU ini masuk agak banyak ini. Nah, ini yang perlu kalian curigai ya Bapak Ibu ya. Nah, kayak gini. Nah ini pemain semua Bapak Ibu di saham GoTo ya. Nah, BB ini yang tadi saya curigai. Ya, terus ada ini YU lagi. Main YU ini nambung di bawah ya. Nah, terus ini juga retail ya, kayak Pak Firman ini. Ya, kayak gini. Wah, ini MG ini. Nah, YU. Nah, ini transaksi paling jumbo ya. Ini. Wah. Ini kalau bandar kerja itu kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk cara berpikir dan cara gunaan alat ini itu di kelas kami itu kami ajarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak secara umum kayak gini,
Ya takutnya apa, mengganggu kepentingan ya. Jadi kepentingan, karena kepentingan apa sih Pak Firman? Karena untuk di industri pasar modal ini itu banyak sekali ya yang mereka itu buka kelas ya, tapi yang diajarkan kurikulumnya cuma 4, terus ya flexing dan lain sebagainya. Saya nggak mau mengganggu kepentingan mereka. Dan untuk kalian yang kepengen belajar aja, yang butuh ya silahkan bisa registrasi di nomor di bawah ini aja ya. Jadi seperti itu. Nah di sini, nah kalau kita lihat di harga 82 ini itu agak sepi Pak Firman. Siapa yang berani tampung ini? Ini ya 100.000 lot. Asing semua. Lihat. Keren ya. Ini uang semua Bapak Ibu. Uang semua. Nah, di sini tadi yang sempat menaikkan ya pada pukul jam 9 itu, ini pelakunya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi AK ini itu ya bertransaksi naikkan ke 88, dihajar ya. Ini AK, terus apa lagi nih ya? Ada AKBK, AKBK. Ya kayak gini, tetep naikkan ke atas. Yang guyur siapa? Ya YU. Ya YU juga mereka harus kabur dulu. Nah, seperti itu. Keren lah pokoknya. Ya, itu. Oke, market makernya sudah saya ungkap. Untuk prediksi di saham GoTo ini ke depan sudah saya ungkap semuanya ya. Dan untuk dari beberapa sekuritas ya yang menyarankan untuk buy itu ada 24 ya. Ini Panin Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas ini isinya nasabah prioritas semua yang masuk. Ya, nasabah prioritas ini yang masuk. Terus siapa? Sinarmas, terus CMB ya. Terus Trimegah ini mana ini, terus ini masuk ya. Nah, ini BRI menyarankan buy itu nanti targetnya di harga 90. Maybank baru ini. Maybank 105 dan juga BNI, JP Morgan netral ya karena sudah capai target, sudah capai target semuanya. Dan kalau kita lihat ya ini yang terbaru BRI dan Areksa ya, jadi seperti itu. Oke, kita ke strateginya. Tadi sudah saya ungkap ya, kalau kita lihat untuk strategi di saham GoTo ini itu dia sudah menari-nari di atas ya. Jadi ketika sudah nari-nari di atas, bagaimana ya waktunya untuk pulang dulu. Tapi perlu diwaspadai bahwa saham GoTo ini tuh tadi sempat menyentuh di harga 82, lalu nggak boleh untuk turun, jadi dijaga di 84 ya. Namun satu sisi untuk stok RSI-nya dia itu mengarah untuk penurun. Jadi untuk kalian yang kepengen masuk di saham GoTo ini itu silahkan bisa tunggu nanti di harga 82 dan juga 79 serta di harga 78. Untuk support kuatnya saham GoTo ini tuh di harga 77 ya di saham GoTo ini. Satu sisi untuk saham GoTo ini tuh masih bullish ya Bapak Ibu ya. Bullish itu apa? Jadi masih kuat untuk naik ya, jadi seperti itu. Targetnya ada di berapa sih Pak Firman? Kalau kalian itu nggak sabar ya, mungkin kalian bisa jualan ya nanti di harga 85 atau enggak di harga 89 serta di harga 92 ya, mengenai dari saham GoTo ini. Kalau kalian pengen sabar lagi ya, nanti kalian bisa jualan di harga 110 dan juga di 16. Satu sisi untuk fund manajernya ini belum mulai bekerja ya, jadi mereka TP dulu. Dan kalau kita lihat untuk MA 100 rata-rata mingguannya bahwa saham GoTo ini sudah terkonfirm ya. Jadi arahnya apa? Dia itu ya bakalan naik ke 147 dan juga di harga 116. Satu sisi kalau kita lihat ya dia untuk pulang dulu ya di saham GoTo ini ya. Kemarin sudah naik, tunggu ada respon katalis positif sambil menunggu laporan keuangan itu rilis ya. Jadi seperti itu ya. Rilisnya kapan Pak Firman? Di bulan Maret ya, seperti itu.
Nambahnya bagaimana Pak Firman untuk di saham GoTo ini? Ya silahkan kalian untuk trading saja ya. Mungkin kalian bisa antri di harga 82, nanti jual di harga 83 atau enggak di 84 serta di harga 85 di saham GoTo ini ya. Jadi seperti itu. Dan satu sisi untuk saham GoTo ini tuh dia sudah digas nih. Udah agak jauh banget ya. Jadi setidaknya harus turun dulu. Setelah turun nanti ya akan digas kembali ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, sedikit review di saham GoTo ini untuk kalian. Bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan caranya bagaimana? Caranya kayak gini ya Bapak Ibu ya, jadi seperti itu. Oke, mohon maaf untuk rekan-rekan yang kembali masuk di kelas kami ya. Kami baru bikin kurs beberapa bulan yang lalu aja. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup. Dan ini hasil kinerja kami ya, rekomendasi di bulan Desember kemarin, bahwa kita itu rekomendasi ada 24 stok, yang profitnya ada 16, hold-nya itu 0, stop loss itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 67%. Nggak apa-apa, yang penting cuan. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk masuknya Pak Firman? Trading saham ini itu diklik ya Bapak Ibu, nanti kalian akan masuk di seperti ini. Setelah itu nanti tinggal pencet tombol gabung. Nah, di sini ada traktir kopi level 3, level 1 ini itu untuk apa gunanya? Kalau kita itu upload video terbaru ya Bapak Ibu, nanti kalian itu akan dapatkan notifikasi ya secara real. Jadi kalian akan mendapatkan dahulu informasinya. Ya, terus ada rekomendasi cuan besok, rekomendasi cuan ini tuh yang tadi ya, rekomendasi. Ya, seperti itu. Biasanya kami akan posting di jam 15.50 sampai 15.57 ya. Seperti itu. Biasanya kita akan rekomendasi antara 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silakan kalian itu bisa masuk. Ya, jadi seperti itu. Pak Firman, saya gaptek. Bagaimana caranya lebih simple dan efisien? Hubungi nomor di bawah ini. Itu nomor pribadi saya nggak pakai admin. Kenapa Pak Firman? Karena banyak sekali yang mengatasnamakan saya. Ya, jadi nanti ini adminnya Pak Firman nggak. Saya nggak pakai admin. Itu nomor pribadi saya. Hubungi saja nomor di bawah ini. Ya, seperti itu. Pokoknya jangan. Selain itu, nomor itu penipuan. Titik. Ya, seperti itu. Udah. Saja. Setelah itu nanti komunikasi langsung dengan saya. Nanti kalian akan tak kasih link ya, link link Google Drive ya. Jadi kita nggak pakai itu. Jadi kalian kalau misalkan ngeklik-klik apa, nanti yang muncul ini. Ya, ini memang Google Drive yang sudah saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Nanti tinggal diklik, nah nanti akan muncul di sini. Jadi bukan scamming. Saya nggak scamming. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan kelas ya. Di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham Februari angkatan yang ke-16. Buruan segera masuk karena tinggal 3 slot aja ya. Segera masuk habis ya. Seperti itu. Nah, biasanya kami akan agendakan setiap hari Rabu dan juga Jumat pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Di situ nanti kalian akan dapatkan materi kayak alat-alat tadi dan lain sebagainya, itu nanti kalian akan diajari. Tapi mohon maaf, kelasnya terbatas ya. Buruan segera sebelum habis ya. Jadi seperti itu. Nantinya juga kalian akan diajak untuk live trading bareng sekali ya. Setelah itu nanti kalian bisa untuk bisa mengatasi skill, nanti bisa japri kepada saya. Jadi seperti itu. Mas, saya nggak mau kelas, saya ingin dapat rekomendasi. Ada level 1, 2, 3 dan juga 4 ini itu apa? Jadi 1, 2, 3 ini itu per bulan. Nah, kalau yang level 4 itu per tahun. Jadi kalian akan dapatkan rekomendasi tiap hari itu kayak tadi ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya kalian bisa untuk pilih yang ini. Terus ada yang pasti cuan kelas investor pemula ya, itu yang VVIP. Jadi misalkan kalian itu nggak ada waktunya, nggak sempet dan lain sebagainya, pengennya yang ekspres. Pak, materinya biar ekspres, ada nggak? Ada yang VVIP. Itu nanti di situ ada alat-alatnya dan lain sebagainya. Kalau yang investor pemula itu rekomendasi selama 3 bulan ya, untuk yang VIP itu ada. Dan kalian dapat live trading juga setiap hari ya, umum sekali. Dan kalau yang medium, kalian dapat live trading bareng dengan saya itu selama 3 bulan. Kalian dapatkan materi, alat-alatnya juga ya, dikasih tahu nanti apa yang dipakai itu.
Nah, terus kalau yang kelas pro itu kalian akan dapatkan materi online, live trabar, unlimited sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Ya, jadi seperti itu yang online semua. Pak Firman, saya pengennya privat aja. Ya, untuk saat ini kita ke tempat kalian, mungkin kalian itu punya perusahaan atau pengen manuver ya, pengen masuk ke industri saham. Ya, silakan kalau kalian itu boleh manggil saya atau kalian institusi. Ya, itu jadi kita nanti sama tim ke tempat kalian ya. Jadi nanti kalian akan dapatkan materi secara offline dan juga live trading bareng setiap pagi serta unlimited ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tiktokan dengan saya. Pak, ini beli gimana? Ini langsung aja ada. Terus kita juga ada kelas privat offline untuk kalian ini yang asetnya di atas 1 miliar ya Bapak Ibu ya. Karena kita nggak main-main, karena kalau aset segitu ya juga harus kita prioritaskan ya. Karena Bapak Ibu itu mengelola dana ya. Misalkan kalian itu dari PIK, dari Surabaya atau dari Medan atau apa, kalian nanti kita akan nanti ke tempat kalian, itu sudah include semuanya, dan nanti kalian akan dapat materi secara offline, live trading barang limited, dan bagaimana sih Pak Firman cara jitu kembangin aset ya. Misalkan perusahaan Bapak Ibu nih ya, main di sektor offline itu nggak pernah untung atau bagaimana, tak ajarin semuanya biar tumbuh lagi. Karena di sini saya sebagai akademisi dan setidaknya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, karena saya melihat kalian itu punya karyawan ya, setidaknya bisnis kalian itu karyawan itu juga bergantung kepada kalian ya, setidaknya kita juga akan mendampingi kalian ya. Jadi memang nggak main-main ya yang di kelas-kelas itu ya Bapak Ibu. Silakan nanti sesuaikan kalian itu pengen yang kelas yang mana ya, jadi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat. Habis ini nanti kita akan bahas saham BBRI ya. Setelah BBRI nanti kita ke Telkom dan juga ke ASI ya, jadi seperti itu. Masih dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ngaji dulu ya, bye bye.